Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, khatib berpesan kepada baik pribadi dan kepada seluruh jamaah Jumat yang sempat hadir di tempat yang barokah ini, tempat yang suci ini, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa tak henti-hentinya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yaitu takutlah kepada Allah. Orang yang senantiasa takut kepada Allah, ia akan melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Wa tazawwadu, berbekalah, fa inna khairu zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Adapun judul khutbah yang kami sampaikan pada hari ini yaitu mempersiapkan bekal sebelum kematian. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kitabnya bernama Al-Majalis Asy-Sya'niyah, karya Syekh Ahmad bin Al-Hijaz Al-Fusni. Kitab tersebut menceritakan suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sedang memberikan nasihat kepada tamunya. Tiba-tiba datanglah laki-laki langsung masuk di rumah Nabi Sulaiman alaihissalam dan bergabung bersama tamu Nabi Sulaiman alaihissalam. Akan tetapi laki-laki itu mempunyai tingkah laku yang aneh. Pandangannya tajam, memandang salah satu dari tamu Nabi Sulaiman alaihi salam dengan tatapan yang sangat menakutkan. Lalu kemudian tiba-tiba bangkitlah dia dan kemudian meninggalkan rumah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman berkata kepada tamunya, "Tahukah kalian laki-laki itu?" Mereka menjawab, "Tidak tahu wahai baginda Nabi Sulaiman alaihi salam." Nabi Sulaiman berkata, "Laki-laki itu bukanlah manusia, tetapi dia adalah malaikat maut." Maka salah satu dari tamu Nabi Sulaiman alaihissalam yang ditatapnya tadi, yang dilihatnya tadi, ia terkejut dan merasa ketakutan. Ia berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, jangan-jangan ia datang untuk mencabut nyawaku. Selamatkanlah aku wahai Nabi Sulaiman dari cengkeramannya. Engkau diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memerintah angin. Perintahkanlah angin agar dibawakan jauh dari sini." Maka Nabi Sulaiman menuruti apa yang diminta oleh salah satu tamunya. Maka Nabi Sulaiman dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala diperintahkanlah angin, maka orang itu dibawalah jauh dari tempat itu menuju ke negeri Hindia. Sampai di negeri Hindia, laki-laki itu baru saja akan melangkahkan kakinya di tanah, maka ternyata di hadapannya sudah ada malaikat maut. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, amanat Allah Subhanahu wa taala, malaikat maut mengerjakan tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkan, yaitu mencabut nyawa laki-laki itu. Lalu kemudian malaikat maut kembali menghadap kepada
baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, mengapa tadi engkau memandang salah satu dari tamuku?" Malaikat maut menjawab, "Aku merasa heran karena aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawanya bukanlah di sini tetapi di negeri Hindia. Akan tetapi tadi ada angin kencang yang membawakan dia sampai ke negeri Hindia, maka sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan amanah Allah, aku mengerjakan tugasku." Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari kisah ini? Sesungguhnya kematian merupakan sebuah keniscayaan. Kematian merupakan sebuah kepastian. Tidak akan bisa ditawar-tawar. Tidak akan bisa melarikan diri. Tidak akan bisa kita sembunyikan. Walaupun kita bersembunyi di dalam gedung yang kokoh, yang tak tercelah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan dia, maka tentunya malaikat maut akan mudah untuk menerobos bangunan yang kokoh itu. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kematian. Ketika datang kematian, maka tidak akan bisa ditangguhkan, tidak akan bisa ditunda-tunda. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa kuntum amwatan, padahal dulu engkau tidak ada, engkau mati. Fa ahyaakum, kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan di atas permukaan bumi ini. Engkau diberikan berbagai kenikmatan-kenikmatan, sehingga dengan banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang engkau rasakan, adakah manusia mampu untuk menghitungnya? Maka dengan merasakan kenikmatan-kenikmatan hidup di dunia ini, ketika sampai pada masanya, sampai pada waktunya, summa yumituhum, Allah Subhanahu wa taala mematikan dia. Lalu kemudian setelah itu, ketika hari kiamat, hari kebangkitan, maka summa yuhyikum, dihidupkan kembali. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali orang yang sudah lama mati. Dan summa ilaihi turja'un, kemudian hanya kepada Allah kita kembali. Menurut tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 28 ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa. Karena Allah yang tadinya manusia tidak ada, maka dihidupkan di dunia, lalu kemudian dimatikan, lalu kemudian dihidupkan kembali, dan hanya kembali dan kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan demikian, sungguh manusia sangat aneh sekali. Manusia sangat egois sekali. Mereka mengingkari kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Padahal kehidupan di dunia ini adalah kehidupan sementara. Kehidupan yang tentunya ketika sampai masanya, maka semua akan musnah. Tidak ada yang abadi. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di atas permukaan bumi ini semua akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah Allah
yang memiliki kekuasaan dan kemuliaan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita persiapkan sebelum datangnya ajal? Sedikitnya ada 3 hal yang kami kemukakan pada khutbah Jumat ini. Yang pertama, persiapan amalan yang kita persiapkan. Yang pertama, dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2 disebutkan, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum, untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Menurut ulama tabi'in, Fudail bin Iyad rahimahullah, ia berkata, yang dimaksud orang yang paling baik amalannya adalah mereka ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amal soleh tentunya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas hanyalah kepada Allah, tetapi melaksanakan amalan soleh tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu saja Allah tidak akan terima. Atau sebaliknya, melaksanakan amal soleh sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak ikhlas hanya karena Allah, maka juga tidak akan diterima. Maka yang dimaksud Fudail bin Iyad rahimahullah, mereka yang paling baik melaksanakan amalannya yaitu ikhlas hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan ibadah, melaksanakan amal soleh sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam melaksanakan amalan soleh, tentunya semua itu harus disertai dengan penuh istiqomah. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Satu istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Dalam artian amalan yang kita lakukan ini walaupun hanya sedikit tetapi kontinu terus menerus, maka itu akan lebih baik daripada kita melaksanakan amal soleh kita habiskan dalam 1 hari atau 2 hari, nanti setelah itu kita tidak lagi melaksanakan kebaikan-kebaikan, maka semua itu akan sia-sia. Fa inal khairu amali adwamuhu wa inqal, maka sungguhnya sebaik-baik perbuatan adwamuhu, yaitu kontinu terus menerus, wa inqal, meskipun hanya sedikit. Amalan yang kedua yang kita persiapkan sebelum datangnya ajal, bahwasanya ada amalan yang terus menerus mengalir pahalanya walaupun orangnya sudah lama tidak ada di dunia. Pahalanya terus menerus mengalir. Amalan apakah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu qata'ah amalu." Apabila manusia mati, maka terhapuslah amalannya. Ila min salasatin, kecuali 3. 3 amalan inilah yang selalu mengalir walaupun dia sudah lama berada di dalam tanah. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah. Seperti apakah sedekah jariyah? Maka salah satu membangun masjid itu juga merupakan sedekah jariyah. Baik dalam pikirannya, baik dalam tenaganya dan hartanya. Selama masjid ini dibangun, selama masjid ini dipakai, maka tentunya mengalir pahala sampai pada hari kiamat. Yang kedua, au ilmin yunkafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, mengajarkan kepada anak-anak, mengajarkan kepada orang-orang dengan ilmu yang bermanfaat. Selama ilmu itu dipakai,
selama itu ilmu itu direalisasikan dalam kehidupan sehari-harinya, maka mengalirlah pahalanya. Kemudian yang ketiga, au waladin sholih yad'ulah, anak soleh mendoakan orang tuanya. Anak soleh bukan hanya sebatas mendoakan orang tuanya ketika ia beraktivitas dalam ibadah, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat, maka semua amalan-amalan yang ia lakukan itu akan juga mengalir pahalanya kepada kedua orang tuanya. Lalu kemudian yang ketiga, yaitu senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Husnul khotimah yang diharapkan oleh orang-orang beriman ketika di akhir hayatnya ia tetap dalam kondisi iman, dalam kondisi husnul khotimah, apatah lagi ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tentunya ia pasti masuk surga. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya berkata la ilaha illallah, maka dakhulal jannah, maka ia akan masuk surga. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.